Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Ayol ikhwah azani Allah wa yakum. Bapak dan ibu sekalian, kita masuk pada pertemuan yang kedua dan kita akan membahas tentang sedikit apa itu yang disebut dengan salaf. Karena kita sering sekali mendengar kata salaf, salafi, ya. Maka tentu kita untuk mengetahuinya butuh kepada pertama penyataan para ulama tentang makna salaf itu apa. Dari situ kita akan bisa mengetahui tentang sebetulnya salafi itu siapa sih, sehingga kita mempunyai pandangan yang benar tentang makna salaf itu sendiri. Salaf secara bahasa atau secara etimologi artinya yang telah berlalu, ya. Seperti misalnya Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah kepada Fatimah apa? Khairus salaf ana laki. Sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Maksudnya pendahulu. Di salaf secara bahasa, secara etimologi apa? Yaitu yang mendahului kita. Adapun salaf secara istilah yang disebutkan oleh para ulama, seringkali kata-kata salaf, hampir semua ulama yang mendefinisikan kata salaf memutlakan kepada 3 generasi yang utama. Siapa mereka? Itu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'in. Di antara yang menafsirkan kata salaf itu artinya 3 generasi itu, yang pertama adalah Al-Imam Al-Ghazali. Ya, di dalam bantahan beliau terhadap filsafat, di mana beliau ketika menyebutkan tentang hakikat salaf, beliau berkata, hum, ya, Rasulullah wa ashabuhu wa al-qurunu thalatha al-mufaddalah. Kata beliau, salaf itu artinya Rasulullah dan para sahabatnya dan 3 generasi yang diutamakan. Di antara ulama yang menafsirkan kata salaf itu adalah 3 generasi yang utama, yaitu Al-Imam Al-Baijuri dalam kitabnya Jauharatut Tauhid, di mana beliau mengatakan salaf hum al-qurunul mufaddalah, yaitu 3 generasi yang utama, itu sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Dan itulah yang memang dimutlakan oleh para ulama semenjak zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau di zaman tabi'in ada perkataan-perkataan ulama yang menunjukkan makna bahwa salaf itu adalah sahabat. Di antaranya Al-Imam Al-Auza'i, ya, beliau hidup di masa tabi'ut tabi'in. Beliau berkata, alaika bi atharis salaf, hendaklah kalian mengikuti jejak kaki salaf. Wa in rafadakan nas, walaupun orang-orang menolak kamu. Wa iyyaka wa ara'a rijal wa in zahrafuhu laka bil qaul. Jauhi oleh kalian tentang pendapat-pendapat manusia, walaupun mereka menghiasinya dengan kata-kata yang indah. Lihat, ya. Demikian pula ulama-ulama yang lainnya menafsirkan kata salaf demikian. Jadi sebetulnya apa?
salaf itu bukanlah nisbat kepada Ibnu Taimiyah. Nah, sebagian orang ada yang mengatakan madhab salafi itu katanya didirikan oleh Ibnu Taimiyah. Ini jelas kesalahan yang sangat fatal sekali. Sebab sebelum Ibnu Taimiyah kata salaf itu sudah dikenal. Buktinya Imam Ghazali, buktinya Imam Baijuri. Dan Imam Ghazali sendiri hidup sebelum Ibnu Taimiyah 200 tahun sebelumnya. Berarti kata salaf itu sudah dikenal oleh mereka. Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Syiar Amali A'lamin Nubala, dan Imam Adz-Dzahabi ini hidup pada abad ke-9 Hijriah. Ketika menyebutkan tentang biografi Al-Imam Ad-Daraqutni, beliau berkata, lam yahud ar-rajul fi ilmil kalam bal kana salafiyyan. Kata beliau, Imam Daraqutni tidak pernah mempelajari ilmu kalam, bal kana salafiyyan, justru beliau seorang salafi. Lihat, Imam Adz-Dzahabi sudah memutlakkan kata salafi kepada siapa? Al-Imam Ad-Daraqutni. Namun Pak, kata salafi ini di zaman sekarang ini, ya, di belakang-belakang ini sudah mulai muncul. Walaupun sebetulnya di Indonesia sendiri kata salafi itu sudah lama dikenal. Sering kita mendengar di Jawa itu ada pesantren-pesantren salafiyah. Maksudnya pesantren-pesantren tradisional. Jadi sebetulnya kata salafi itu di Indonesia sudah dikenal. Buktinya adanya kata-kata pesantren salafiyah, pesantren salafiyah, pesantren salafiyah. Di Jawa Timur banyak sekali pesantren salafiyah, Jombang dan yang lainnya sebut dengan salafiyah. Iya. Namun kemudian belakangan ini mulai muncul istilah salafi ini, dan banyak masyarakat berpikiran bahwa salafi itu nisbat kepada para teroris, seperti Imam Samudra. Karena Imam Samudra mengaku dirinya salafi dalam kitabnya Aku Memerangi Teroris. Dia mengatakan aku di atas madhab salaf. Dan memang Pak, sebetulnya kata salaf ini termasuk kata yang diperebutkan, seperti halnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah pun juga sebuah penamaan yang diperebutkan oleh semua kelompok. Sampai-sampai orang Syiah Rafidhah pun juga menamakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Pak, sebetulnya masalah penamaan itu tidak begitu penting. Yang terpenting adalah metode dalam memahami agama. Yang terpenting adalah keyakinan, akidah, metode, dan manhaj. Itu yang terpenting. Iya. Percumalah kalau ada orang menamakan saya Ahlussunnah, tapi ternyata keyakinannya tidak sesuai dengan keyakinan para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Percuma kalau ada orang berkata saya salafi, ternyata keyakinannya bertabrakan dengan keyakinan para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Maka dari itu ya Islam azani Allah wa iyyakum, penamaan itu tidak seseorang yang menamai dirinya saya Ahlussunnah atau saya salafi, bukan berarti orangnya langsung begitu kita langsung cap dia memang salafi atau dia sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak. Sampai kita lihat dulu akidahnya sama enggak dengan akidah para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Tata cara pemahaman beragamanya sama tidak dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Bapak sekalian, kenapa sih para ulama, di antaranya imam yang 4, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, demikian pula mazhab yang kelima yaitu Imam Daud Al-Zahiri, yang dikenal dalam mazhab Islam itu cuma 5, yaitu mazhab yang 4 yang terkenal, ditambah lagi Daud Al-Zahiri.
Ya. Selalu mereka menasihati pengikutnya untuk mengikuti para sahabat. Imam siapa? Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berkata apa? Idza ja'ana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Apabila datang kepada kita, kepada kami dari Rasulullah, maka di atas kepala dan mata. Wa idza ja'ana an sahabati Rasulillah, apabila datangnya dari para sahabat Rasulullah, fa'ala ar-ra'si wal 'ain, harus di atas kepala dan mata. Demikian pula Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i sangat terkenal sekali madhabnya, yaitu merujuk pemahaman para sahabat. Bahkan di antara pokok madhab Syafi'i, bahwa pendapat sahabat yang tidak diselisih oleh sahabat lainnya itu adalah hujjah. Ini pokok madhab Imam Syafi'i. Gimana Imam Syafi'i rahimahullah ketika memuji para sahabat, beliau berkata, waqad aznallahu ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala telah memuji para sahabat fi kitabi, dalam Al-Quran. Lalu beliau berkata, wahum fawqana fi kulli ilmin wajtihadin wastimbatin. Mereka para sahabat di atas kita. Kita di sini siapa, Pak? Bukan antum. Kita yang dimaksud di sini Imam Syafi'i. Mereka para sahabat di atas kita dalam setiap ilmu, dalam setiap ijtihad, dan dalam setiap istimbat. Lalu beliau berkata lagi, wa ara'uhum lana Ahmad wa aula lana indana min ara'ina li anfusina. Pendapat para sahabat lebih terpuji buat kita daripada pendapat kita sendiri. Yang berkata ini siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Tegas Imam Syafi'i mengatakan bahwa pendapat para sahabat lebih terpuji daripada pendapat kita sendiri. Makanya Imam Syafi'i itu, Pak, kalau tidak mendapatkan dari Al-Quran, tidak dapat dari hadis, beliau lihat ada nggak fatwa para sahabat. Itu yang beliau lakukan. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal sama. Imam Ahmad bin Hanbal berkata dalam kitab beliau Aslus Sunnah, kata Imam Ahmad apa? Min usulis sunnati indana, di antara pokok sunnah di sisi kami, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik sama. Imam Malik berkata, "Lam yastuka amru hadhil ummah illa bima saluha bi awwalha." Umat Islam ini tidak akan beres kecuali dengan apa yang membereskan umat generasi pertamanya. Lihat 4 imam sepakat semuanya untuk kembali kepada siapa? Para sahabat dalam memahami agama. Kenapa demikian, Pak? Kenapa? Imam Ibnu Hazm Ad-Daud Al-Dhahiri pun juga sepakat. Semuanya sepakat untuk rujuk kepada para sahabat. Kenapa demikian, Pak? Karena adanya perintah dari Al-Quran dan hadis untuk mengikuti agama mereka, agamanya pemahaman para sahabat. Adapun dalam Al-Quran dibuka silakan dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina ittaba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa mereka di sini? Para sahabat. Ya, karena Allah mengatakan dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka.
Apa kata Allah? Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Berarti Allah sudah ridho kepada siapa? Kepada para sahabat. Iya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq." Fa in amanu, jika mereka beriman, bimithli, dengan seperti, amantum bih, apa yang kalian imani. Kalian di sini siapa pada waktu itu? Para sahabat. Faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Fa in tawallaw, tapi kalau mereka berpaling dari apa? Dari seperti apa yang kalian imani, fa innama hum fi shiqaq, maka mereka pasti di dalam perpecahan. Lihat, Allah tegas mengatakan orang yang mengikuti keimanan, pemahaman para sahabat pasti mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Barbahari yang hidup pada tahun 327, yang wafat pada tahun 327 Hijriah. 327 Hijriah itu masuknya dalam abad yang keempat ya. Dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, beliau berkata, "I'lamu annal Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Fa minas sunnati luzumul jamaah wal asasul lati tubna 'alaiha al jamaah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wa ibtada'a," kata beliau. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Tidak akan berdiri salah satunya tanpa yang lain. Yang termasuk sunnah adalah berpegang kepada al-jamaah, dan yang dibangun di atasnya jamaah adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat, pasti dia sesat dan berbuat bid'ah. Ini pernyataan siapa? Al-Imam Al-Barbahari yang wafat pada tahun 327 Hijriah, jauh setelah imam yang 4. Kalau begitu Pak, sudah menjadi kesepakatan para ulama untuk merujuk kepada siapa? Pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in. Terlebih, nas dari hadis-hadis Nabi SAW tegas menyuruh untuk kembali kepada para sahabat. Di antaranya hadis yang dikeluarkan Imam At-Tahawi dalam kitab Syarh Mushkil al-Athar dengan sanadnya yang sahih. Wa Rasulullah SAW bersabda, "Innaha satakunu fitan," nanti akan muncul fitnah. Lalu seorang sahabat bertanya, "Famadza nasna'u ya Rasulullah?" Apa yang harus kami lakukan di zaman fitnah itu wahai Rasulullah? Maka Rasul bersabda, "Tarji'una ila amrikumul awwal." Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Kata Rasul apa? Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Urusan yang pertama siapa? Kalau bukan generasi para sahabat. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda apa? Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ini hadis mutawatir kata para ulama. Sebaik-baiknya manusia itu adalah generasiku. Kemudian setelahnya. Berarti generasiku siapa? Sahabat. Kemudian setelahnya siapa? Tabi'in. Setelahnya lagi siapa? Tabi'un tabi'in. Berarti Rasulullah mengatakan, memutlakkan bahwa sebaik-baiknya generasi itu generasi siapa? Baik Pak, kalau begitu sepakat semua bahwa yang dimaksud dengan salaf itu adalah mereka. Lalu boleh nggak kita menamakan diri saya salafi? Pak, salafi itu artinya penisbatan. Ya, salafi atau di sini ya dalam bahasa Arab itu ya unisbah. Artinya menisbatkan diri kepada salaf. Bolehkah kita menisbatkan diri kepada salaf? Boleh.
Ya, kenapa? Karena mereka generasi yang mulia, mereka generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Maka menisbatkan kepada generasi yang mulia boleh, tapi bukan sebatas menisbatkan, namun juga harus betul-betul mengikuti keyakinan mereka, akidah mereka. Nah ini Bapak sekalian, ya. Jadi setelah kita paparkan seperti ini, Pak, apa yang Bapak dapat simpulkan tentang salaf ini? Hah? Apa yang Bapak dapat simpulkan dari kata salaf ini? Berarti salaf itu menurut Bapak sesat atau enggak, Pak? Sahabat sesat? Tabi'in sesat? Tabi'ut tabi'in sesat? Siapa yang menyesatkan sahabat? Berarti dia sudah menentang Allah dan Rasulnya, yang sudah jelas-jelas memuji mereka di dalam Al-Quran dan hadis-hadisnya. Namun di sini kita perlu untuk mengetahui bagaimana keyakinan para sahabat. Nah ini yang harus dipelajari, Pak, supaya orang tidak sembarangan saya salafi, saya ahlussunnah, tapi ternyata keyakinannya tidak sesuai dengan keyakinan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak sekalian, tahukah Bapak kapan munculnya firqah sesat? Karena Rasulullah sudah mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. Dan hadis yang menyebutkan bahwa umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan diriwayatkan oleh sekitar 11 sahabat. Di antaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Amr bin Al-As, Anas bin Malik. Bahkan Anas bin Malik sendiri ada 7 jalan. Jalannya sampai 7 jalan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Dan dalam riwayat Abu Daud ada tambahan di mana Rasulullah bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Wahiyal jamaah, dia adalah al-jamaah. Lalu ditambahkan oleh Rasulullah dalam riwayat Abu Daud, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yaitu yang apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Berarti siapa yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, maka dia selamat. Dalam riwayat Abu Daud, demikian pula Tirmidzi dan Nasai, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih dari hadis Al-Irbad bin Sariyah, masyhur hadis ini. Rasulullah bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya orang yang hidup nanti setelahku akan melihat perpecahan yang banyak. Lalu Rasulullah memberikan solusi, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah." Kata beliau, sesungguhnya orang yang hidup nanti setelahku akan melihat perpecahan yang banyak, maka pada waktu itu hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki. Gigit ia dengan gigi geram, kata Rasulullah. Jauhi semua yang diada-adakan, karena setiap yang bid'ah itu sesat, kata Rasulullah. Lihat Pak, Rasulullah mengabarkan kalau terjadi perpecahan, kita disuruh berpegang kepada apa? Berpegang kepada sunnah Rasul dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Siapa khulafa ar-rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Secara umum para sahabat. Niatnya akal Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya akal Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi salaf itu adalah sesuatu yang Masya Allah, generasi yang mulia. Namun sekali lagi kita penting sekali untuk mempelajari secara mendetail apa itu keyakinan salaf. Saya tidak ingin berpanjang lebar, Pak. Keyakinan salafus saleh sangat jauh berbeda dengan firqah Syiah. Karena firqah yang pertama kali muncul di dunia Khawarij dan Syiah di dalam Islam ya.
Ini diceritakan oleh para ahli sejarah semuanya, bahwa firqah sesat yang muncul pertama kali di dalam tubuh umat Islam itu dua, Khawarij dan Syiah. Khawarij keyakinannya apa? Mudah mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Adapun Syiah keyakinannya apa? Mengkafirkan para sahabat. Lalu kemudian masing-masing dari Khawarij dan Syiah berpecah-pecah lagi. Ya. Akal Islam azani Allah wa iyyakum. Setelah Khawarij dan Syiah muncul Murji'ah. Kalau ya Khawarij mengkafirkan para sahabat, mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib kafir. Orang Syiah mengatakan Ali bin Abi Thalib Tuhan, imam yang maksum yang tak mungkin salah. Ya. Orang Syiah meyakini bahwa para sahabat selain Ahlul Bait kafir, murtad dari agama Islam. Sedangkan Ahlus Sunnah menghormati seluruh para sahabat. Orang Khawarij, Bapak sekalian, ya, sering kali menetikan tentang permasalahan berhukum kepada hukum selain Allah. Mereka mengatakan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir secara mutlak, kafir sudah. Inilah Pak yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan selain Ahlus Sunnah. Saya sengaja ingin fokuskan tentang masalah ini karena di zaman ini pemikiran seperti banyak sekali. Mengatakan katanya pemerintah kita kafir, tauhid, wajib diperangi, dan yang lainnya. Pertama, saya ingin menafsirkan dulu makna firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dahulu Pak, orang Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib karena alasan ayat ini. Apa itu? Katanya Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi menyerahkan hukum kepada manusia. Sehingga mereka mengatakan, padahal Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Berarti Ali kafir. Lalu kata ya orang Khawarij apa? Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, kafir. Maka pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib pun dikafirkan semua. Muawiyah dikafirkan oleh Khawarij dan katanya halal darahnya. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Khawarij muncul sebetulnya ketika di zaman benih-benihnya itu muncul di zaman Utsman bin Affan. Waktu itu ada seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, namanya Abdullah bin Saba. Di mana Abdullah bin Saba ini berusaha untuk memprovokasi kaum muslimin dan memberikan tuduhan-tuduhan keji terhadap Utsman bin Affan. Di antara tuduhan yang dituduhkan oleh Abdullah bin Saba bahwa Utsman mendolimi ummahatul mukminin. Yang kemudian apa yang terjadi? Terjadilah demo besar-besaran ke kota Madinah, di mana para pendemo minta supaya Utsman bin Affan turun dari jabatan. Tapi Utsman tidak mau, karena Utsman Rasulullah pernah bersabda kepada Utsman, ya Utsman, innallaha sayulbisuka tsauban. Hai Utsman, kelak nanti Allah akan memberikan kepada kamu jabatan. Fala tanzi'ha, maka jangan kamu lepaskan sama sekali. Karena ini perintah Rasulullah, maka Utsman tidak mau melepaskan jabatannya. Maka Utsman pun bertanya, kenapa kalian begini? Rupanya semuanya tuduhan. Iya. Dan tuduhan-tuduhan itu yang akal Islam ternyata di belakang itu konspirasi dari orang Yahudi. Konspirasi dari apa? Yahudi. Kemudian Utsman bin Affan pun kemudian menjelaskan bahwa itu semua tidak benar. Akhirnya para pendemo pun pergilah pulang. Kemudian ternyata apa?
teman-teman Abdullah bin Sabah kembali memasukkan surat atas nama Utsman, di mana katanya ini surat Utsman, lihat bacanya, baca itu ya, bunuhlah para pendemo itu. Marah, akhirnya mereka pun datang lagi kepada Utsman, lalu mengepung rumah Utsman dan dibunuh Utsman bin Affan. Semua dengan provokasi, tuduhan yang dibuat-buat oleh orang-orang zindik yang tidak suka kepada Islam. Kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib, setelah Utsman bin Affan meninggal dunia, terbunuh, Ali bin Abi Thalib pun menjadi apa? Khalifah. Apa yang terjadi? Terjadi perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, yang kemudian ya berakhir dengan perdamaian, di mana Ali menyerahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari utusannya, dan Muawiyah mengutus Amr bin al-As. Rupanya Pak, orang-orang Khawarij memahami, oh Ali menyerahkan hukum kepada manusia, Muawiyah menyerahkan hukum kepada manusia, sedangkan Allah mengatakan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ali kafir, Muawiyah kafir. Kemudian orang Khawarij ini pun kemudian memisahkan diri, lalu mereka berkumpul di sebuah tempat namanya Harura. Sebuah tempat namanya apa? Harura, yang kemudian mereka disebut dengan Haruri. Ya. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka membunuh kaum muslimin. Ya, maka Ali bin Abi Thalib pun memerangi kaum Harura ini. Di mana ya ternyata persis apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW akan munculnya pemikiran Khawarij ini. Dan dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah mengabarkan bahwa pemikiran Khawarij itu akan akan muncul terus. Ya, kata Rasulullah apa? Kullama kharaja qarnun quti, kullama kharaja qarnun quti, kullama kharaja qarnun quti. Setiap dia muncul di setiap generasi akan ditebas. Setiap muncul lagi tebas, muncul lagi tebas. Kata Ibnu Umar, beliau sebutkan itu lebih dari 20 kali. Lebih dari apa? Dari 20 kali. Maka ini menunjukkan Pak, bahwa pemikiran Khawarij akan terus ada sampai hari ini. Dan memang betul, di zaman ini tampak sekali mudahnya mengkafirkan itu adalah ciri dan tanda karakteristik orang-orang Khawarij. Terutama dititik belatkan tentang masalah berhukum dan hukum selain Allah. Saya wallahi sampai hari ini keyakinan saya, dan ini yang diyakini oleh para imam, bahwa berhukum dan hukum selain Allah itu termasuk dosa besar. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah tegas mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Namun kalau kita lihat penafsiran para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama setelahnya, mereka mengatakan bahwa tidak setiap yang berhukum dan hukum Allah itu kafir. Seperti Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat tadi, siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir, apa kata Ibnu Abbas? Dalam riwayat Tawus dari Ibnu Abbas, beliau berkata, laisal kufru huna kama yafhamun, wa innamal kufru alladzi la yanqulu 'anil millah kufrun duna kufrin. Bukanlah kekafiran yang dimaksud di sini seperti yang dipahami oleh mereka. Mereka di sini maksudnya orang-orang Khawarij. Akan tetapi kekafiran di sini yang tidak mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam, ia adalah kufur di bawah kekufuran. Lihat Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini bahwa ayat ini maksudnya kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka dari itu para ulama sepakat, dan ini kesepakatan ulama ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Mufhim Syarah Sahih Muslim, bahwa orang yang berhukum dan hukum selain Allah dalam keadaan dia yakin bahwa hukum Allah yang paling baik, dan bahwasanya memang yang dia lakukan itu adalah dosa,
maka orang seperti ini tidak boleh dihukumi kafir. Tapi dia pelaku maksiat, fasik. Maka dari itu Bapak sekalian, di zaman sekarang Pak, ya, orang-orang yang begitu getol mengkafir, kafir, negara-negara Islam dikafirkan, termasuk Saudi dikafirkan. Ya, bukan cuma Indonesia, Malaysia, Brunei, Saudi dikafirkan juga. Sampai-sampai di antara mereka mengatakan ulama-ulama Saudi itu paling banter fasik. Ya. La ilaha illallah. Dan mereka kemudian apa? Mengatakan di dunia ini tidak ada negara Islam. Jadi semuanya kafir. La ilaha illallah. Dan di Indonesia pemikiran ini banyak, Pak. Bukan sedikit, banyak, saya katakan banyak. Hasil dari mengkafirkan itu apa, Pak? Halal darahnya. Orang kalau sudah kafir apa konsekuensinya? Halal darahnya, boleh dibunuh, titik. Dan itulah cikal bakal dari teror, pembunuhan dan yang lainnya. Kenapa? Karena mudah mengkafirkan. Kalau sudah kafir, sudah selesai, halal darahnya. Ya dibunuh nggak masalah. Ya, sebutnya pembahasan ini panjang sekali karena banyak sekali syubhat-syubhat seputar ini, Pak. Harus diluruskan memang. Ya. Namun sayang sekali waktunya sudah habis. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.